Halo sahabat pembelajar, selamat datang di video pembelajaran yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pemrograman visual. Nah, untuk materi hari ini, kita akan lanjut membahas tentang pemrograman visual menggunakan Scratch. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar tentang Scratch sebelumnya, atau pernah mengakses Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang memiliki desain atau user interface yang menarik dan interaktif. Scratch pada awalnya dikembangkan oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Namun, saat ini aplikasi tersebut dikembangkan bersama oleh Google dan tim dari MIT. Jika ingin menggunakan Scratch, terdapat dua versi yang tersedia, yaitu versi online dan versi offline. Untuk menggunakan versi online, kita hanya memerlukan browser dan koneksi internet. Sedangkan Scratch versi offline, kita dapat mendownload installer aplikasi tersebut di link http://scratch.mit.edu. Pemrograman dengan Scratch. Kenapa pemrograman dengan Scratch bisa menarik dan interaktif? Desain yang interaktif di dalam Scratch ini membuat kita tidak perlu khawatir dalam penulisan sintaks dan tidak perlu menulis kode. Hanya dengan mendrag and drop blok-blok kode yang sudah disediakan, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah program. Pada saat menjalankan perintah tersebut, kita seperti diajak sedang bermain puzzle. Kita tinggal menggabungkan dan menyusun blok-blok kode yang sudah tersedia. Dengan Scratch, pemrograman menjadi menyenangkan dan menarik. Lalu, apa saja yang bisa kita buat dengan Scratch? Ada banyak hal yang bisa kita buat dengan Scratch, antara lain membuat sebuah game, animasi, musik, ataupun presentasi. Scratch memiliki beberapa kelebihan, sehingga tools ini bagus dan baik untuk digunakan baik oleh pemula maupun anak-anak. Beberapa alasan antara lain, yang pertama, tampilan Scratch yang menarik dan interaktif. Scratch yang merupakan sebuah tool yang dirancang untuk anak-anak, tentunya memiliki desain dan user interface yang menarik dan interaktif. Sehingga anak dapat dengan mudah menggunakan tools tersebut, bahkan membuat anak menjadi lebih tertarik untuk belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, hasil proyek dapat diunggah secara langsung. Pada Scratch terdapat fitur share yang memungkinkan kita untuk langsung mengupload hasil dari proyek yang telah kita buat di dalam Scratch. Sehingga hasilnya bisa langsung dilihat oleh seluruh anggota pada komunitas Scratch secara langsung.
Kelebihan Scratch yang ketiga adalah project secara real time. Pembuatan game atau project pada Scratch bersifat real time, sehingga kita dapat menyusun, mengedit, dan menjalankan perintah pada saat itu juga. Hal ini juga bertujuan agar kita bisa segera mengetahui hasil dari perintah yang disusun, sehingga jika tidak sesuai, bisa segera diedit atau diganti sesuai dengan keinginan. Kelebihan Scratch lainnya adalah tools yang ramah untuk anak-anak. Scratch sangat cocok untuk pemula dan anak-anak yang menginginkan belajar pemrograman secara gampang tanpa harus belajar bahasa coding terlebih dahulu. Berikut ini adalah tampilan dari lembar kerja Scratch. Tampilan lembar kerja Scratch terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama ada menu bar yang terdiri dari menu file, edit, dan tutorial. Kedua, ada tab bar. Tab bar terdiri dari tab kode, customize, dan sound. Berikutnya ada script area untuk meletakkan blok-blok kode yang akan disusun. Ada tombol Go untuk menjalankan atau running program, dan tombol Stop untuk menghentikan running program. Selain itu, ada beberapa tombol untuk pengaturan jendela. Ada stick untuk mengatur objek atau sprite yang kita gunakan. Misalnya, mengatur ukuran, warna, dan pengaturan lainnya. Sebelum kita mulai untuk membuat program dengan Scratch, sebaiknya kita mengenal beberapa objek yang terdapat pada Scratch. Ada beberapa objek pada Scratch, yaitu pertama ada stick atau kanvas, yang merupakan bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program. Di stick, kita dapat melihat bagaimana tampilan dari backdrop dan sprite, gerakan yang dimiliki sprite, dan interaksi dengan sprite yang lain. Objek yang kedua adalah sprite. Sprite merupakan gambar atau objek yang bisa diprogram. Secara default, sprite yang muncul pertama kali ketika kita membuka Scratch adalah sprite kucing. Tapi ini bisa kita ganti dan tambah dengan sprite lainnya. Ada banyak pilihan sprite yang sudah disediakan pada Scratch. Namun, kita juga bisa menambahkan sprite yang berupa gambar hasil dari download, misalnya dari Google ataupun dari website lainnya. Objek pada Scratch yang ketiga adalah backdrop. Backdrop adalah gambar latar belakang pada kanvas. Sama seperti sprite, di Scratch juga tersedia banyak sekali pilihan untuk gambar latar belakang. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Objek yang berikutnya adalah script atau kode. Script atau kode adalah kumpulan blok-blok perintah yang digunakan untuk membuat program. Masing-masing blok memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Scratch memiliki beberapa blok script
atau kode antara lain motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variabel, dan my block. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pemrograman visual dengan Scratch. Pada pemrograman visual atau visual programming, pembuatan program tanpa menggunakan metode konvensional atau mengetik dalam bentuk kode. Pemrograman secara visual menghemat banyak waktu dan tenaga karena mudah dan kode yang dihasilkan dari desain secara visual adalah computer generated, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Pemrograman visual sendiri memanfaatkan atau menggunakan visualisasi di mana di dalamnya terdapat penggunaan representasi visual berupa grafik, gambar, atau animasi untuk menggambarkan program, data, struktur, atau tingkah laku dinamis sistem yang kompleks. Pemrograman visual menggunakan ekspresi visual seperti grafik, gambar, dan ikon yang sistematis dan mengacu pada aktivitas untuk membuat program dalam dimensi. Dalam pengeksekusian kode programnya, pemrograman visual menggunakan konsep event-driven, yaitu pengeksekusian yang didasarkan atas kejadian tertentu. Setiap kejadian tersebut mempunyai kode program sendiri yang disimpan dalam sebuah fungsi. Berbeda dengan pemrograman terstruktur atau prosedural yang mengeksekusi kode-kode programnya mulai dari awal sampai akhir program secara beruntun. Di lingkungan kerja Scratch, pembuatan program dilakukan dengan cara memilih blok kode di blok palet, kemudian mendrag and drop blok tersebut ke bagian script area. Nah, anak-anak, demikian penjelasan terkait dengan materi pemrograman visual Scratch. Semoga bermanfaat. Jika ingin lebih mendalami informasi terkait pemrograman visual Scratch, anak-anak bisa browsing di Google atau lihat tutorialnya di YouTube. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.